Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas rahman dan rahimnya kita pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insyaallah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ibadah salat Isya, kita kemudian bisa melanjutkan kajian kita, dan kembali saya informasikan teman-teman sekalian, harusnya pada hari ini yang memberikan kajian sedianya adalah Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, jadi di masjid ini, Masjid Permata Kolbu, itu ada kajian rutin setiap hari Senin, yaitu dilaksanakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Kebetulan beliau berhalangan sampai pada tanggal 24 besok baru hadir. Nah, jadi silahkan nanti setelah selepas ini tanggal 25 insya Allah akan beliau lanjutkan kembali kajian kitabnya. Silahkan menghadiri karena keluasan ilmu beliau itu sayang kalau dilewatkan oleh orang-orang Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ada orang Mesir sudah menguasai banyak ilmu di sana, sengaja datang ke Indonesia karena dia melihat Indonesia ini adalah sebuah negeri yang sangat besar dan sangat potensial. Nah, jadi silahkan nanti menyambung kajiannya pada tanggal 25, insya Allah beliau sudah balik lagi ke sini, sedangkan yang di depan hanya badalnya saja, hanya penggantinya beliau saja sementara beliau kembali ke Mesir. Nah, jadi ini perkenalkan, masjidnya namanya Masjid Permata Kolbu, kajiannya setiap hari Senin. Selain hari Senin, hari apa lagi, Ustaz? Rabu malam, jam? Bada Isya sama ya, Senin dan Rabu malam. Jadi silahkan diramaikan khususnya teman-teman yang berada di dekat-dekat sini. Karena di zaman-zaman fitnah tidak ada yang bisa untuk melawan zaman-zaman itu kecuali ilmu. Dan ilmu itu insya Allah terletak pada para ulama. Karena sesungguhnya ulama-ulama itulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga umat setelah wafatnya para nabi. Jadi sesungguhnya ulama itu yang mengambil warisan daripada para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seorang pemuda. Sebelumnya tentu saja kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, pada hari ini kita juga membahas tentang seseorang yang mengambil daripada nama Muhammad itu sendiri. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Ini saya yakin teman-teman tidak akan pernah dapatin ada di bioskop. Karena kalau di bioskop zaman now itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif, gitu kan ya. Dan perlu saya kasih tahu teman-teman sekalian, apabila ada di bioskop ada tokoh-tokoh tertentu, itu berarti tidak ada kejadiannya di dunia nyata. Karena orang-orang bikin video, orang-orang bikin film, orang-orang bikin film bioskop itu karena dia tidak menemui di dunia nyata, dia ngayal, dia bayangkan dunia ideal itu seperti itu. Makanya muncul film-film di bioskop. Contoh, zaman sekarang kalau kita bahas tentang film bioskop, yang paling banyak superhero yang bikin siapa? Yang paling banyak yang bikin siapa? Amerika. Banyak sekali, sampai terbagi dua mazhab gitu kan ya. Pertama mazhab Marvel dan mazhab DC kan itu kan ya. Mazhab DC komik misalnya ada Superman, Wonder Woman gitu kan ya. Siapa lagi? Ya pokoknya itulah Batman dan sebagainya. Mazhabnya Marvel ada Avengers gitu kan ya, ada Hulk, ada Thor, ada siapa lagi, Spider-Man, ada Captain America. Ustadz kok hafal? Itu sisa-sisa jahiliyah masa lalu.
Nah, tapi kita balik lagi. Lah kenapa di Amerika banyak superhero? Bukan berarti tidak ada alasan teman-teman sekalian. Di Amerika banyak superhero karena Amerika itu pernah dinobatkan menjadi the most dangerous place on earth. Jadi tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Lah kenapa? Setelah mereka mendata diri mereka sendiri, ternyata mereka dapat di Amerika itu, kalau saya tidak salah, itu setiap 30 detik terjadi perampokan. Jadi terjadi perampokan. Setiap 1,5 jam terjadi pemerkosaan. Setiap beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Bahkan homicide itu lebih besar daripada pembunuhan-pembunuhan yang lain. Jadi kemarin ketika kasus Texas, masih ingat ada orang nembakin, bukan Texas, Los Angeles. Itu ada orang nembak-nembakin di Las Vegas gitu kan ya, bukan Los Angeles, Las Vegas ya. Nembak-nembakin orang itu, ada berapa di situ yang luka? Sekitar 500 orang luka. Gitu kan ya, 500 orang luka karena tembakan-tembakan itu, dan tidak sedikit ada yang mati di situ. Nah, ketika itu terjadi, saya membuka satu data bahwa Obama ketika masih berkuasa, dia bilang begini, kalau Anda takut sama teroris, Anda harus hitung berapa yang mati karena teroris yang Anda klaim sebagai kejahatan paling besar di dunia dibandingkan dengan kasus homicide, pembunuhan karena senjata-senjata dijual secara bebas. Dan teman-teman tahu Amerika itu kan ada sebelah timur, ada sebelah barat. Yang paling parah itu sebelah barat. Negara-negara bagian sebelah barat, khususnya Texas gitu kan ya, kemudian Arizona dan sebagainya, itu melegalkan penjualan senjata secara bebas. Jadi mereka di sana sudah wajar pegang pistol. Ketika saya sampai di Los Angeles, Las Vegas dan sebagainya, itu mereka pasang di rumahnya ada tempelannya senjata, terus mereka bilang gini, di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Jadi gambar senjata terus tulisnya di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Nanti kalau Anda macam-macam saya tembak. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka pembunuhan karena bersenjata itu banyak sekali di Amerika. Setelah didata atas pertimbangan Obama tadi, ternyata pembunuhan akibat bersenjata itu ribuan kali lipat lebih banyak daripada kasus terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini yang ada di Amerika. Maka Amerika dikatakan the most dangerous place on earth. Tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia. Makanya mereka mengimpi-impikan, bagaimana sih dunia kalau tidak ada kejahatan? Gimana sih kalau dunia selalu banyak superhero? Maka banyak superhero di sana. Kenapa? Karena di sana banyak kriminal. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Mereka buat banyak superhero karena mereka nggak bisa kemudian menangani kriminal di sana. Yang mereka bayangkan kalau ada superhero enak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada film nggak ada kenyataannya. Contoh, pernah nonton film Korea? Nah, ibu-ibu pernah nonton film Korea, ibu-ibu sekalian? Pernah? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang-orang Korea aslinya romantis atau tidak? Enggak romantis, makanya ada filmnya. Karena mereka membayangkan laki-laki sempurna tuh kayak begitu, kemayu gitu kan ya, rambutnya begini gitu kan ya. Lah yang mereka bayangkan laki-laki itu begitu. Lah kenapa? Laki-laki itu sopan sama cewek, lalu perhatian pada cewek, romantis, tepat janji. Pada intinya nggak ada yang seperti itu. Makanya kalau orang-orang di Korea yang pernah pergi ke sana, yang jadi favorit adalah orang-orang Indonesia. Lah kenapa? Punya sifat-sifat seperti itu, kelembutan, perhatian dan sebagainya. Yang sesuatu yang nggak mereka temukan pada laki-laki di sana. Paham teman sekalian? Lah kenapa? Laki-laki di sana sama kayak laki-laki Jepang, dikit-dikit bunuh diri. Paham teman sekalian? Dapat nilai jelek bunuh diri, dibully dikit bunuh diri, nonton sinetron nggak senang bunuh diri. Jadi seperti itu. Nah ini kondisinya, maka nggak ada pada sesungguhnya. Nah makanya orang Indonesia nggak pernah buat film, kenapa? Karena di sini nggak perlu kemudian menghayal. Itu alasan orang Indonesia saja, gitu kan ya. Baik. Tapi intinya adalah ini bukan tokoh fiktif, ini adalah tokoh yang sangat nyata, ada dan tidak hanya ada. Tapi keberadaan dia itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, namanya Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian itu semuanya palsu kecuali pedangnya asli. Pedangnya ini ada betulan, adanya di mana? Adanya di Museum Topkapi di Turki. Panjangnya sekitar 1,5 meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad. Pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad, yang kemudian dia berdoa diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Luar biasa ya. Nah, itu yang punya Muhammad Al-Fatih. Tapi sayangnya banyak orang pergi ke Turki, semua orang pergi ke Turki pasti pergi ke Topkapi biasanya, Museum Topkapi. Tapi sayangnya nggak banyak yang ketemu pedang ini. Lah kenapa? Karena letaknya itu agak sedikit terhimpit sehingga sering dilewati oleh orang. Makanya berapa kali ada orang-orang ke sana saya tanya, ketemu pedang ini enggak? Enggak. Lah kenapa? Karena mereka pasti lewati. Padahal ini adalah yang paling penting yang harus dicari di sana. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih, gagangnya dari gading gajah, lalu kemudian batangnya dari besi yang kemudian disepuh, tajam sekali,
1,5 meter. Artinya orangnya juga gede. Nggak mungkin pedangnya 1,5 meter, orangnya semeter. Paham teman sekalian? Nah kalau gitu kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum saya membahas tentang Muhammad Al-Fatih, saya jelaskan sedikit tentang yang namanya bisyarah. Bisyarah dalam bahasa Arab artinya adalah kabar gembira. Beda dengan bisyarah dalam bahasa Indonesia. Itu artinya beda lagi. Saya pernah ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz Felix, iya, bisa ngisi di tempat kami? Insya Allah, tanggal berapa? Tanggal segini. Oke, kalau gitu saya ngisi di sini. Lalu mereka biasanya bilang gini, mohon maaf Ustadz, kami mau nanya, jangan tersinggung Ustadz. Ya gimana? Bisyarahnya berapa ya Ustadz ya? Saya tuh bingung, belajar bahasa Arab, bisyarah artinya kabar gembira. Lah kenapa di Indonesia ditanya bisyarahnya berapa? Ternyata maksudnya bisyarah adalah amplop, paham teman-teman sekalian? Oh, saya tahu, rupanya ustadz-ustadz itu ketika dapat amplop berbahagia. Nah jadi kira gitu. Saya bilang, dakwah itu adalah kewajiban. Artinya kalau kewajiban kita nggak boleh kemudian mengharapkan dan nggak boleh kemudian kita mematok sesuatu atas kemudian dakwah kita. Sama seperti kalau kita sholat. Kalau kita sholat itu adalah kewajiban kita. Kita nggak sholat kita yang dosa. Kalau andai kan ada orang berdakwah dan dia matok tarifnya berapa, itu sama seperti kalau ada orang mau sholat terus bilang begini, mau nggak lihat saya sholat? Kalau mau lihat saya sholat bayar dulu 5 juta. Kira-kira boleh atau tidak? Nggak boleh. Lah kenapa? Kalau nggak sholat dia sendiri yang dosa. Bisa difahami teman sekalian. Balik lagi soalan bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira. Kabar gembira dari siapa? Kabar gembira daripada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang yang beriman tentang peristiwa yang terjadi di masa depan. Jadi peristiwanya terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat, belum mampu kita ketahui secara mata dan langsung, tapi peristiwa ini menyenangkan kita. Kenapa? Walaupun belum mampu lihat, walaupun kita belum mampu merasakan secara langsung, tapi menyenangkan karena datangnya peristiwa ini, datangnya kabar ini daripada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini bisa difahami? Contoh bisyarah, surganya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Semuanya pasti mau masuk surga walaupun belum pernah lihat surga. Karena kenapa? Yang menyampaikan langsung adalah Allah dan Rasulnya tentang jannah. Seperti apa jannah itu? Dilukiskan di dalam Al-Quran bisyarahnya, seluas langit dan bumi. Bagaimana diceritakan di sana, mudhammatan gitu kan ya. Jadi banyak sekali tumbuh hijau-hijauan di situ, pohon-pohon menutupi. Tapi kemudian matahari bisa menembus sampai karpet-karpetnya itu setebel-tebel seperti setebel-tebel seperti rumput tapi kayak permadani halusnya. Ada dipan-dipan dari emas, mimbar-mimbar daripada cahaya, orang-orang duduk bertelekan dengan banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani mereka, pohon-pohonan yang berbuah yang bisa diambil langsung dengan tangannya, gelas-gelas yang bercahaya, dipan-dipan terbang dan sebagainya. Khususnya bagi laki-laki, bisyarah yang luar biasa adalah ada apa tadi situ? Nah, hurun ain, saya sudah tahu. Hurun ain, bidadari-bidadari bermata jeli, lam yatmithunna insung qablahum wala jan. Tidaklah kemudian di situ dia dipingit kecuali dia tidaklah ada di situ kemudian pernah disentuh oleh laki-laki dan perempuan. Hurum maksuratun fil khiyam, dia dipingit dalam kemah-kemah, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Dan kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu sudah kalah dunia dan seluruh isinya. Paham teman sekalian? Itu kabarnya, nggak usah dibayangin kan itu kan ya. Tapi sorry, itu bukan untuk Anda yang jomblo, paham teman sekalian? Nah kenapa? Saya berpikir, ini pikiran saya ya, bukan dalil ya, ini pikiran saya. Nanti kalau Anda misalnya masuk surga yang jomblo-jomblo itu, bidadari nggak mau sama Anda. Lah kenapa? Di dunia aja nggak terbukti, apalagi di surga aja. Itu bukan dalil ya, jadi jangan di-quote sih gitu deh. Oke, itu cuma saya kasih tahu tentang yang namanya bisyarah. Bisyarah adalah tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, kita belum mampu melihatnya, tapi kita merasa senang karenanya. Lah kenapa? Karena itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Salah satunya tentang surga. Biasanya kalau saya jelasin tentang bidadari, ibu-ibu protes. Enak aja laki-laki bidadari, gue dapat apa? Tenang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat semua yang ibu-ibu minta. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu minta apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian kemarin saya ngomong begitu, ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz kalau gitu kami mau minta. Apa ibu? Saya mau minta agar suami saya nggak usah poligami sama bidadari di sana. Boleh ibu, coba aja berdoa, siapa tahu dikabulkan. Jadi dari itu. Bisyarah balik lagi adalah kabar gembira dari siapa? Allah dan Rasul kepada manusia yang beriman, yang kemudian tentang masa depan yang belum mampu dia ketahui dan belum mampu dia lihat, tapi dia merasa berbahagia karena datangnya daripada Allah dan Rasul. Tapi tidak hanya urusan di akhirat, tapi urusan juga di dunia. Maka saya gambarkan pakai gambarnya, ini sebuah padang rumput yang sangat terik, lalu ada tempat berteduh. Bagi saya, bisyarah itu adalah tempat berteduh di tengah-tengah tempat yang terik.
Bagi saya bisyarah adalah tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu tidak pernah merasa putus asa. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu nggak pernah merasa sedih. Mereka kadang-kadang merasa sedih, sering malah merasa sedih. Kadang-kadang mereka merasa putus asa, merasa ini gimana lagi caranya. Kalau seandainya itu terjadi pada saya, futur kemudian ya, lalu kemudian merasa capek, merasa sedih, lalu saya ingat bisyarah. Karena bisyarah itu ibarat tempat berharap. Lah kenapa? Kalau kita nggak punya bisyarah, mungkin dari dulu saya sudah berhenti dakwah. Atau bahkan mungkin dari dulu saya sudah keluar lagi daripada Islam. Lah kenapa? Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Gimana cara kita bisa berharap pada dakwah ini kalau cuma pakai logika? Kalau cuma pakai mata, yang kita lihat justru berkebalikan dengan yang kita dakwahkan. Coba antum bayangkan, 3 hari 3 malam kita dakwah. Capek, letih, lesu, lemah, loyo. Yang sadar cuma berapa orang? Yang sadar cuma 3-4 orang. TV menayangkan sesuatu yang salah, tiba-tiba ribuan orang termurtadkan tanpa sadar. Paham teman-teman sekalian? Dengan logika-logika yang nggak benar. Contoh misalnya kemarin, TV menayangkan ada seseorang berkata, pilih mana? Kafir jujur atau muslim korup? Coba bayangkan, ditayangkan di TV yang seperti ini. Banyak orang akhirnya mikir, iya ya, mendingan kafir jujur daripada muslim korup. Kan gitu kan ya, mereka nggak kepikir yang lain. Tapi kita yang berdakwah dibatas-batasin. Kadang-kadang kalau kita pikir secara logika, kita kayaknya mau menyerah saja. Lah kenapa? Kita dakwah duit-duit sendiri, kita dakwah tenaga-tenaga sendiri, kita nggak mengharapkan bayaran, tiba-tiba diusir oleh orang. Kan gitu kan ya, tiba-tiba kemudian dipersekusi oleh orang. Kalau kita mau mikir dunia, udah putus asa. Tapi kenapa kita kemudian terus berdakwah? Karena dakwah itu harus punya sebuah energi. Energinya datang dari mana? Saya selalu yakin, dakwah ini jalan Allah. Yang namanya jalan Allah, Allah nggak mungkin akan buntukan jalan itu. Allah yang ngasih jalannya. Lah kenapa? Itu bisyarah. Saya sudah tahu dakwah ini adalah sesuatu jalan yang membosankan. Tahu kenapa membosankan teman-teman sekalian? Karena dakwah itu ujungnya kita sudah tahu. Pernah nonton film terus ujungnya sudah tahu? Membosankan nggak? Nah bagi saya dakwah itu membosankan. Lah kenapa? Karena kita berjalan di satu jalan yang ujungnya kita sudah tahu. Apa ujungnya? Allah sudah kasih tahu. Ujung jalan dakwah menang antum. Paham kira saya? Jadi nggak ada keterkejutan gitu kan ya. Ujung dakwah ini pasti menang. Membosankan jalan ini kan gitu kan ya. Lah karena saya kemudian meyakini bahwa jalan ini membosankan, ujungnya pasti kemenangan, maka saya kemudian terus berdakwah. Bisa difahami teman-teman sekalian. Itu adalah sedikit kemudian logikanya. Nah artinya dakwah ini menjadi menarik karena kita punya bisyarah. Nah kalau kita bicara bisyarah, contohnya seperti ini. Saya masuk Islam 3 minggu kemudian saya ngomong pada bapak saya, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya? Enggak gila. Masukan setan kamu ya? Mana ada kemasukan setan seganteng ini? Oh enggak, kamu berarti kemasukan jin. Enggak. Lalu bapak saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya tahu Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya, menurutmu yang lebih banyak enggak makan non muslim atau muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak sekolah yang non muslim atau yang muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak kemudian enggak tepat janji dan sebagainya muslim atau non muslim? Muslim pi. Lalu bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, pi itu muslim bukan Islam. Islam satu sisi, muslim di sisi yang lain. Kalau papi lihat zaman sekarang banyak muslim tapi nggak mau tahu tentang Islam. Wajar hidup mereka seperti itu karena mereka tidak menerapkan Islam. Bapak saya tanya, kalau gitu kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam agama yang paling benar. Kamu sok tahu, baru masuk Islam tapi sok tahu. Bapak saya bilang begitu. Lalu saya bilang memang inilah kenyataannya. Lalu bapak saya tanya, kalau gitu papi mau tanya, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu itu yang merasa bahwa kamu paling tahu tentang Islam dan berapa banyak yang harus disadarkan? Saya bilang gini, mungkin di Indonesia nggak lebih 3% daripada orang-orang muslim yang benar-benar mau tahu tentang Islam, benar-benar mau belajar tentang Islam dan berkorban segala-galanya untuk Islam. Itu dulu tahun 2002 ketika saya baru masuk Islam. Sekarang berubah jauh. Apa berubah jauhnya? Coba lihat 5 tahun yang lalu, ada nggak masjid bisa sepenuh ini? Ada nggak masjid bisa sepenuh ini? Nggak ada. 5 tahun yang lalu ada nggak orang kerudung sebanyak ini? Nggak ada. 2002 itu jawaban saya pada bapak saya. Bapak saya bilang, kalau gitu Lik, menurutmu 3% itu yang tahu tentang Islam mau merubah yang 97%? Iya, saya bilang. Itulah dakwah. Bapak saya bilang, kamu gila Lik, logikamu dari mana? Yang ada 3% yang diubah 97%. Bukan 97% yang diubah 3%. Kamu belajar matematik nggak sih Lik? Saya bilang begini, alhamdulillah, betul itu logika matematik begitu. Untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Tuhan saya logikanya sederhana. Kalau dia mau sesuatu, maka dia berkata kun, fayakun. Kalau dia berkata jadi, maka jadi. Itu logika Tuhan saya. Nah karena saya tahu kemudian karena Allah punya kehendak seperti itu, maka jadilah, maka saya tetap berdakwah. Paham teman-teman sekalian? Karena ada janji daripada Allah, kalau kita berdakwah kita pasti menang. Kalau kita dakwah kita pasti kemudian bisa mewujudkan. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu janji Allah ketika di akhirat. Di dunia bukan gak ada. Gimana cara menjaga semangat? Harus kita meyakini bisyarah. Bagaimana contohnya? Ini salah satu contohnya, belajar sejarah.
Belajar geografi. Kata Allah di dalam Al-Quran, jadi banyak Allah turunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan hati Anda dan supaya Anda mengambil pelajaran. Kalau Rasul saja hatinya bisa dikuatkan karena kisah-kisah dalam Al-Quran, masa antum tidak bisa? Nah kalau seandainya Allah kemudian mengatakan bahwa kisah-kisah bisa menguatkan hati kita untuk berdakwah, masa kita tidak bisa dikuatkan dengan kisah-kisah tertentu? Nah ini kisahnya, ini ceritanya. Di mana ini? Timur Tengah, bagus. Itu pasti anak IPA tapi nggak lulus. IPS nyogok gitu kan. Bingung gitu kan, IPA nggak lulus, IPS nyogok gitu. Oke, kalau gitu coba lihat. Ini dunia teman-teman sekalian, dan dunia zaman dulu nggak sesulit dunia zaman sekarang. Dunia zaman dulu orang cuma membagi dua. Kenalnya apa? Timur, barat, selesai. Itu aja. Cuma dua. Timur, barat. Timur Persia, barat Romawi. Maka yang tengah-tengah itu namanya Timur Tengah. Kenapa tengahnya di situ? Karena awal peradaban di situ. Cradle of life adanya di situ, cradle of civilization adanya di situ. Nah, maka kalau kita bagi tengahnya di sini, gitu kan ya, maka sebelah sini namanya timur, sebelah sini namanya barat. Maka timur dikuasai Persia yang pada saat itu sudah berusia 1000-an tahun. Sementara barat dikuasai Romawi yang berusia 600-an tahun. Kapan ini kemudian peta terjadi? Ini peta terjadi tahun 622 Masehi. Kapan waktu 622 Masehi? 1 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? Baik, terima kasih. Nah ini 1 Hijriah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukan bendera ISIS ya, jelas ya. Sudah saya jelasin kemarin bahwa ini bendera Rasulullah. Nah kalau Anda nggak percaya berarti Anda jangannya temannya abu-abu tadi kan ya. Bendera Rasulullah saya pasang di sini, artinya apa? Ketika Rasulullah masih hidup dan hijrah ke Madinah, maka kondisi di dunia pada saat itu ada Persia dan ada Romawi. Jadi cerita seperti itu, ada Persia dan ada Romawi. Ceritanya teman-teman sekalian, 100 tahun, 50 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kurang dari 50 tahun, ini Persia semua dikuasai oleh Islam. Bayangkan, wilayah sebesar ini 7,3 juta kilometer persegi, ini semua dikuasai Islam. Oleh siapa? Oleh panglima-panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Dihabisin semuanya. Maka kemudian semua itu masuk dalam wilayah Islam 7,4 juta kilometer persegi dan wilayah Islam jadi besar sekali. Tinggal pada saat itu Islam vs Romawi. Bisa dibayangkan pada waktu itu. Oke, ceritanya tahan sampai di sini. Saya tanya pada Anda dulu. Kalau Anda sekarang dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, dibayarin full, Anda pilih pergi ke kota mana selain Mekah dan Madinah? Pengen pergi ke mana? Turki itu negara. Kota mana? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Al-Quds. Selain Al-Quds apa lagi? Hah? Di mana tuh? Oh Syam itu tempat. Kotanya. Hah? Roma. Selain Roma apa lagi? Madrid. Selain Madrid apa lagi? Manchester, Barcelona. Itu bola semua itu pasti. Zaman dulu belum ada Barcelona, belum ada Madrid, belum ada Manchester, belum ada yang namanya segala-galanya, apalagi Jakarta belum ada. Semuanya waktu dulu kalau ditanya, kamu mau pengen pergi ke kota mana? Pasti jawabannya salah satu di antara dua. Nah kenapa? Karena dua kota ini paling terkenal di dunia pada masanya. Pertama namanya Konstantinopel, yang kedua namanya Roma. Setelah Islam menaklukkan kota-kota di Persia dan peradaban Persia sudah sangat tua sekali, peradaban dipegang oleh orang-orang Romawi. Romawi terbagi dua, namanya Romawi sebelah timur dan Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat penguasanya orang-orang Latin, Kristennya Kristen Katolik, maka ibu kotanya ada di Roma. Romawi sebelah timur orangnya orang-orang Yunani, nama agamanya Kristen Ortodoks, maka ibu kotanya ada di Konstantinopel. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Inilah dua kota yang paling penting, paling kuat, paling indah di dunia. Kenapa dua kota ini selalu disebut-sebut? Pertama, Konstantinopel, sebuah kota yang sangat indah sekali teman-teman sekalian, yang kabarnya di dalam pagar-pagar kota itu terdapat jumlah gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Paham teman-teman sekalian? Sangat banyak sekali gereja-gereja di sana. Di saat kota-kota lain belum ada yang kemudian diperkerasi, lalu kemudian diaspal dan sebagainya, di situ semua jalan-jalan sudah diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanan jalannya dibangun forum-forum, dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi, dan di dalamnya banyak sekali kemudian orang-orang, dan di tengah-tengah daripada kota itu terdapat satu gereja yang sangat besar sekali, bangunan terbesar di seluruh dunia. Ini simbol kebanggaan orang-orang Kristen Ortodoks, namanya gereja Hagia Sophia.
Hagia Sophia ini saking kerennya teman-teman sekalian, orang-orang semua berebut ke sana seolah-olah orang pengen pergi ke satu tempat yang paling indah di dunia pada saat itu. Ada seorang pengembara daripada Rusia, datang 3 bulan jalan dari Rusia sampai dengan ke Konstantinopel. Sampai ke Konstantinopel, dia nulis dalam catatan hariannya, kami masuk ke dalam Hagia Sophia. Dan ketika kami masuk, kami langsung tersesat. Bahkan kami tidak bisa membedakan, kami masih di dunia atau kami sudah sampai ke surga. Paham teman-teman sekalian? Itu catatan dia saking indahnya. Lah kenapa? Ini tempat segede Istiqlal. Bahkan lebih gede daripada Istiqlal teman-teman sekalian. Kubahnya lebih gede daripada Istiqlal. Dan bayangkan setiap kemudian dinding-dindingnya ditahta dengan batu-batu permata. Ada emas-emas kemudian dalam beberapa kemudian mozaik-mozaiknya di situ. Dan kalau matahari kemudian menyinari, itu berkilauan ke seluruh tempat Hagia Sophia ini. Sangat keren sekali. Orang-orang merasa sudah sampai kayak di surga. Yang kedua namanya Roma. Kota ini kalau tidak ada Konstantinopel sudah pasti kota nomor 1 di dunia. Lah kenapa? Pusat penyebaran Kristen Katolik dan kebanggaannya orang-orang Latin. Pernah menjadi ibu kota daripada Romawi, pernah menjadi ibu kota daripada kemudian yang lain-lainnya. Dan di dalam kota ini ada banyak alun-alun. Di Jakarta ada berapa alun-alun? Mungkin setiap wali kota ada alun-alunnya sendiri. Di sini alun-alunnya ratusan. Dan di setiap alun-alun itu ada minimal 2 air mancur. Dan setiap air mancur di kota Roma yang jumlahnya ratusan itu setiap air mancurnya sampai detik saya berbicara itu bisa langsung diminum. Nah kenapa? Karena airnya ditarik dari mata air yang ada di pegunungan-pegunungan di sekitar kota Roma. Ini adalah kota yang kedua paling hebat di dunia, namanya kota. Oke, berarti ada 2 kota. 1 kota? 2 kota? Dan dua-duanya ini sama-sama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan? 5 Hijriah. Ada perang yang sangat luar biasa terjadi di antara kaum muslimin yang kelak akan diingat sebagai perang termasuk yang paling parah dalam sejarah Islam. Apa nama perangnya? Perangnya perang apa namanya? Perang Parit, betul. Namanya perang Khandaq atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan perang Ahzab. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, surat Al-Ahzab. Lah kenapa dikatakan Al-Ahzab? Karena pada saat itu Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang bergabung. Jadi kalau Hizb artinya kelompok, kalau Ahzab itu koalisi kelompok-kelompok. Siapa yang berkoalisi? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, mereka berkoalisi kumpul 10.000 pasukan. Mereka bilang, kita kalah pada Badar, kita kalah pada Uhud. Uhud itu menurut orang banyak Islam yang kalah, enggak, itu mereka merasa kalah besar ketika perang Uhud. Kita kalah pas Badar, kita kalah pas Uhud, maka kita harus menghabisi Muhammad langsung sampai ke akar-akarnya. Gimana caranya? Kumpulkan pasukan terbesar yang mampu kita kumpulkan, 10.000 orang jalan dari Mekah ke Madinah ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka salah perhitungan. Lah kenapa? Rasulullah punya intel yang canggih. 6 hari mereka mau sampai ke Madinah, intel Rasul membocorkan rahasia ini. Siapa intelnya? Jibril. Paham teman sekalian? Nah. Jibril bilang, ya Rasulullah, ini di Madinah ada yang mau nyerang, 6 hari lagi nyampe. Berapa pasukannya? 10.000 ya Rasulullah. Rasul bilang, 10.000 orang datang ke sini mau menghancurkan kita. Hitung pasukan kita ada berapa? Setelah dihitung mereka dapat, ya Rasulullah, ada 3.000 orang yang siap berperang. Di antara kaum laki-laki kita 3.000 orang. Secara logika, ya lihat, secara logika, secara pandangan mata, yang menang siapa? 3.000 atau 10.000? Rasul bilang jangan khawatir. Siapa yang punya usul angkat tangan? Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, saya punya usul ya Rasulullah. Apa Salman? Kami dulu di Persia, kalau kami berperang dengan orang yang jumlahnya lebih banyak daripada kami pakai parit. Makanya namanya perang parit. Kami buat parit yang memisahkan antara kami dan mereka. Kami bisa ambil tanahnya, tumpuk ke atas, kami pasang pasukan pemanah, kami panah mereka. Tapi kami tidak jamin menang karena pasukan mereka jauh lebih besar daripada pasukan yang kita punya. 10.000 lawan 3.000. Maka Rasulullah katakan nggak ada masalah, bikin paritnya. Maka dibuatlah parit memanjang sebelah utara Madinah itu sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. 8 km kalau di Jakarta dari mana sampai ke mana? Dari mana sampai ke mana? Saya sudah hitung, tenang. Cawang sampai Semanggi. Itu 8 km. Dan bayangkan 8 km itu bukan di Indonesia, tapi galinya di Arab. Kalau gali di Indonesia pakai cangkul selesai. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Kalau nanti belum, saya doakan mudah-mudahan pergi umroh ke sana minimal sekali. Amin. Kalau sampai ke sana, tolong pegang tanahnya dan Anda coba pikirkan itu nggak bisa digali pakai cangkul. Cara gali tanah di Arab itu bawa pakai lembing. Tahu lembing? Lembing tahu? Pecahin tanahnya, angkut batunya ke atas, lalu kemudian bikin lubang. Dan ini paritnya menurut Salman sudah dikasih batasan, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter.
Supaya kalau ada kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi. Bisa difahami teman-teman sekalian. Bayangkan 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan ini harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Stres semua orang teman-teman sekalian. Semua disuruh kemudian untuk menggali parit. Nggak hanya orang muslim, orang Yahudi juga diperintahkan untuk gali parit. Lah kenapa? Berdasarkan perjanjian Madinah, kalau Madinah diserang, Yahudi harus ikut-ikutan. Tapi mereka cuma ikut-ikutan dan mereka sebenarnya sudah bikin makar. Karena mereka sudah mau kemudian menyerang kaum muslim ketika pasukan Ahzab tiba. Paham teman sekalian? Mereka sudah bikin kong kali kong sama pasukan Ahzab sebenarnya. Pura-pura aja di sana. Maka digalilah parit. Ketika digali parit, banyak orang-orang kemudian merasa tertekan luar biasa. Lah kenapa? Panas luar biasa. Paritnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, susahnya minta ampun, panas dan makanannya. Menurut salah satu athar, para sahabat itu berbaris, mencelupkan tangannya di sebuah air, lalu kemudian angkat tangan yang basah, celupin kemudian ke gandum. Berapa yang nempel di tangan, itulah jatah makan untuk sehari. Paham teman sekalian? Ini kemudian yang terjadi pada para sahabat, maka wajar banyak sekali tekanan. Al-Quran menceritakan, ada yang berkata pada Rasulullah, "Itsja'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Ingat ketika datang kepadamu cobaan-cobaan daripada Allah, dari depan dan dari belakang kalian, itzaqatil absara, ketika pandangan kalian menjadi bergetar, lalu kemudian dan sampailah kemudian jantung itu sampai ke leher. Gitu kan ya, wa balaghatil qulubul hanajir, dan kemudian sampai jantung tuh seolah naik ke leher. Kenapa? Saking kagetnya pada saat itu. Pada saat itu ada yang berkata kemudian pada Allah dan Rasulnya dengan prasangka-prasangka yang enggak baik. Wa yadhunnuna billahi dzununa, kata Allah, dan kemudian mereka berprasangka dengan Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Apa yang terjadi kemudian? Ada yang berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya izin pulang ya." Loh, emang ada apa? Ini ada anak-anak di rumah pada belum makan. Kan sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah, saya harus memberi makan mereka. Bukankah itu adalah sebuah perintah Islam ya Rasulullah? Sudah salah pakai dalil lagi, paham teman sekalian? Mundur nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau jaga istri saya. Mundur nggak balik lagi. Tinggal bersama Rasul 2 kelompok orang yang sedang menggali parit. 1 yang benar-benar beriman. 2 Yahudi yang terpaksa. 1 siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Dan ketika itu terjadi teman-teman sekalian, ada sahabat ketika gali parit, lalu kemudian lagi capek-capekan mereka istirahat bersama Rasulullah. Ada yang nanya begini, "Ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana ya Rasul? Konstantinopel atau Roma?" Bingung ya? Bingung. Oke, saya jelasin lagi. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Madinah. Besok diserang oleh berapa pasukan? Lagi ngapain mereka? Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Dalamnya? Makanannya? Gandum dicelup kemudian dijilatin untuk seharian. Dan mereka pas lagi capek-capekan seperti itu ngomong, "Ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma." 2 kota terbaik di dunia yang mereka sama sekali nggak pernah lihat, mereka sama sekali kemudian nggak pernah ke sana, cuma dengar doang bahwa ini kota yang terbaik. Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang lagi ada di Madinah, naik pesawat pergi ke Istanbul itu 3 jam teman-teman sekalian. Jadi dipahami, mereka nggak pernah lihat di sana, nggak pernah kemudian pergi ke sana, cuma tahu doang. Tiba-tiba lagi dalam keadaan terjepit seperti itu, nanyanya apa? Besok yang kita taklukkan yang mana ya Rasulullah? Konstantinopel atau Roma? Paham teman sekalian? Reaksi orang Yahudi persis seperti antum, ketawa terbahak-bahak. Lah kenapa? Ini muslim sudah gila, kepanasan ini kayaknya, stres mereka nih kayaknya. Gila mereka, besok udah mau mati, ke WC aja nggak sempet. Mereka ngomongin tentang Konstantinopel dan Roma. Ternyata jawaban Rasulullah SAW luar biasa. Jawaban Rasulullah adalah dengan peristiwa seperti itu, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel yang Anda taklukkan terlebih dahulu. Mendengar ini para sahabat senang luar biasa, dan orang Yahudi berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham sekalian? Itu tertulis di Sirah Ibnu Ishaq. Silakan baca. Mereka berkata, Muhammad sudah gila. Ingat yang kemarin kita sudah bahas bahwa Muhammad dijuluki oleh orang-orang Yahudi Al-Majnun. Kenapa dijuluki Al-Majnun? Sering berkata sesuatu yang gak masuk akal. Dan seolah-olah ini nggak mungkin, ini ngayal. Maka orang bilang Muhammad Majnun, Muhammad gila. Lah kenapa? Orang-orang anak-anak buahnya gila, wajar karena bosnya juga gila. Paham teman sekalian? Orang Yahudi berkata Muhammad stres karena hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berbicara tentang Konstantinopel dan Roma. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Perang selesai,
dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya silakan baca dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 1 sampai selesai gitu kan ya. Nah, di situ ada semua. Tapi setelah selesai perang ini muncul satu hadis yang sangat luar biasa lagi. Ini hadisnya, la tuftahan al-Qunstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dalam hadis yang lain, la tuftahan al-Qunstantiniyah ala yadi rajulin. Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia, sebaik-baik pasukan yang dia pimpin. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi kalau teman-teman main ke rumah saya, ini hadis terpampang luar biasa mesra di ruang tamu saya ya. Jadi la tuftahan al-Qunstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Rasul berkata, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Kalau kalian masih nggak percaya, saya jamin la tuftahannal Qunstantiniyah. Dalam bahasa Arab, yang tahu tentang gramatika bahasa Arab, ini kalimat ngeri. Lah kenapa? Ada lam di situ dan kemudian nunnya kemudian ditasydid. La tuftahannal Qunstantiniyah. Digabungkan dengan fiil mudhari. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Sunda, pasti pisan. Sudah pasti pisan. Sudah pasti tenan. Nah, kira-kira begitu. Itu 2 kali ditegaskan oleh Rasulullah. Akan pasti kalian menaklukkan Konstantinopel beneran. Dan sebaik-baik penakluknya adalah dia. Dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Pujian Rasul bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya. Kalau Anda berada di situ, pas Rasul masih hidup, Anda mau nggak jadi orangnya? Oh, jangankan antum, semua sahabat tuh pengen semua jadi orangnya. Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud dan orangnya nggak tanggung-tanggung. Siapa yang pertama? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Dia sahabat besar Rasulullah yang diiriin oleh para sahabat. Lah kenapa? Rasul ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah nginep di rumah beliau 7 bulan sampai Masjid Nabawi jadi. Jadi antum bisa bayangin ya, Rasul nginep di rumah dia. Orang bilang semuanya, gila. Kalau zaman sekarang ngomongnya gini, gila, ini orang paling mulia nginep di rumah dia, maka seisi rumah itu menjadi mulia semua. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pembawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah ketika perang Badar. Maka ketika kemudian waktu itu dia menemukan Rasulullah sudah wafat, usianya sudah 80 tahun, Rasul sudah wafat. Dia menemui seseorang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, khalifah setelah Abu Bakar. Maka ketika dia menemui Yazid, dia dapat berita Yazid mau pergi untuk ke Konstantinopel, mau menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid, Yazid bapak ikut. Yazid bilang, jangan pak. Lah kenapa? Bapak kan sudah tua. Anda kenal dengan orang 80 tahun? Kenal dengan orang 80 tahun? Kira-kira kalau ada kakek-kakek sekarang 80 tahun, kira-kira kondisinya seperti apa? Hidup segan mati tak mau, kan itu kan ya. Nah ini 80 tahun pengen ikut jihad. Jangan nanti merepotkan, sudah di rumah saja. Enggak, saya mau jihad. Jangan bapak di rumah saja. Enggak, saya mau jihad. Loh kenapa kamu maksa betul? Dia bilang, saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati dan saya pengen tepati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji apa wahai kakek? Enggak perlu saya kasih tahu kamu, pokoknya saya bawa saja. Dibawalah Abu Ayyub dalam ekspedisi yang pertama itu. Kemudian di tengah jalan Abu Ayyub yang sudah renta itu kemudian sakit-sakitan sekarat. Sebelum meninggal beliau berpesan, tolong mayat saya nanti jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho kalau mayat saya kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan. Supaya kenapa? Karena supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah, dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel, supaya janji dia pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kalah pasukan tadi, kalahkan apa? Karena nggak ada persiapan. Berikutnya Maslamah bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, nggak bisa menaklukkan. Kenapa nggak bisa? Mereka nggak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semuanya. Harun al-Rasyid bawa kemudian pasukan banyak, nggak bisa menaklukkan. Yazid pertama, Murad kedua bawa pasukan, nggak bisa menaklukkan. Padahal 2 orang ini sangat pintar perang, tapi nggak mampu menaklukkan. Lah kenapa nggak mampu menaklukkan? Nih coba lihat teman sekalian. Ini peta di daerah Turki yang sekarang. Lihat, ini selat paling penting di dunia pada masa itu, namanya Selat Bosforus. Kenapa paling penting? Karena Selat Bosforus memisahkan antara Eropa dan Asia. Jelas sampai di sini? Selat Dardanel, Laut Marmara, Laut Hitam.
Laut Hitam di atas, Laut Marmara di bawah, ini Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Nah, kalau gitu coba kita lihat, ini Istanbul yang sekarang, Konstantinopel yang dulu. Nah, ini yang warna merah. Ini kota ini adalah wilayahnya. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Napoleon Bonaparte yang ahli perang mengatakan, andaikan dunia ini jadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan. Pastilah Konstantinopel. Yaitu adalah kota yang kita bicarakan. Apa Konstantinopel? Nih Konstantinopel. Kota dari udara. Konstantinopel bentuknya kayak segitiga. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Mas. Ini teluk, di sini mampet di sini. Nah, ini Teluk Tanduk Mas. Sebelah sini ini Selat Bosforus yang tadi kita lihat. Yang memisahkan antara Asia dan, berarti sebelah sini apa nih? Sebelah sini Asia, sebelah sini jelas ya. Sebelah selatan Laut Marmara. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, teman-teman sekalian. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan, setiap yang pernah datang ke sana berkata, ini kota saya sumpah sangat indah sekali. Lah kenapa? Langitnya beda dengan yang lain. Ini adalah kemudian Konstantinopel yang nggak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dilukis oleh orang Italia namanya Gentile Bellini. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Dilihat dari gambarnya ini. 40 salah. 17 salah. 17 jenggotan begini. Berapa umurnya? 21 betul. Umurnya 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, paham ya? Jadi kalau orang Turki jenggotnya banyak. Umur 17 aja jenggotnya sudah banyak. Kalau orang Cina nggak punya jenggot. Jadi jangan banyak tanya lagi, paham ya? Kadang-kadang orang tuh sadis pada saya, Ustadz nggak sunnah, lah kenapa nggak pelihara jenggot? Bukan nggak pelihara, rezeki saya cuma segini, paham sekalian. Ini masih mending karena sudah sering mengaji kan gitu kan. Gitu. Ustadz pakai obat, Ustadz sudah saya coba, saya olesin obat yang tumbuh bukan di sini malah di sini. Oh enggak itu kan. Itu guyonan aja ya. Oke, masuk pada materi yang paling penting teman-teman sekalian. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Lihat baik-baik para pemuda bagaimana dia membentuk diri, bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan, pendidikan itu masalah orang. Bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Wah, untuk sekalian. Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda. Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer of karakter. Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian, itu yang datang ribuan. Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan. Tapi yang lain nggak bawa catatan sama sekali. Cuma datang, duduk, melihat Ahmad bin Hambal. Belajar apa? Belajar adab. Ulama-ulama berkata, ada orang yang belajar adab 40 tahun. Belajar ilmu cuma 4 tahun. Ada yang belajar adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu nggak beradab. Nah, untuk sekalian. Punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik, Masya Allah. Sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka, Masya Allah. Loh, antum belajar berapa banyak? Bisa dipahami untuk sekalian, nggak ada gunanya antum belajar ilmu kalau nggak ada adab. Maka Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia adalah pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran, tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh, saya boleh mendidik anak anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, jetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya, paham sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya, hasilnya 8 tahun hatam Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafiz 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi sayang sekarang. Kalau Syekh Ahmad gak pernah mukul saya, mungkin saya gak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran.
Selesai. Karomah pukulannya saja tuh. Lah karena kalau guru yang benar, zaman now gitu kan ya, ada anak dipukul sama kemudian gurunya, balik ke rumah lapor bapaknya lapor Komnas HAM, paham tuh sekalian. Ini terjadi, lapor polisi, ini terjadi. Lah kenapa? Sudah nggak lagi khidmat pada gurunya. Zaman dulu saya tuh takut banget sama guru saya. Lah itu mana khidmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik, kemarin saya sudah bilang, ilmu nggak datang daripada Anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi, dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Bisa dipahami teman sekalian, gurunya ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Lah kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan dia dapat ilmu. Bisa dipahami kira teman sekalian. Nah, makanya kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Quran ini. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Aksyamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multi talenta. Ya sama kayak antum, multi talentan, paham ya? Nah jadi adalah Aksyamsuddin. Aksyamsuddin kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad. Jadi 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Puisinya seperti apa? Baca di buku saya. Itu promosi, bukan iklan. Paham teman sekalian ya? Nah, 11 tahun dia buat puisi tentang jihad. Antum 11 tahun bikin surat cinta. Kasih ditolak naik tower BTS kan itu hanya bunuh diri gitu. Ini Aksyamsuddin mendidik dia dan menjadi bermental satria. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Enggak seperti anak zaman sekarang. Lihat, kesalahan kita di mana sih, Bu? Kenapa muncul banyak orang-orang yang gak mutu di tengah-tengah kita ini? Karena kita salah cerita pada mereka. Sedangkan cerita itu yang paling penting. Ini saya kasih sedikit hasil penelitian. Di Inggris itu dicoba suatu penelitian, satu kelas dibagi dua. Sebelah sini sama sebelah sini dibedain. Sebelah sini diceritain tentang satu kisah, sebelah sini dipisah dulu. Diceritain kisah apa? Yang masyhur di Inggris itu adalah cerita seorang satria menyelamatkan putri dari seekor naga. Gitu kan ya? Diceritain, gini loh ceritanya. Ada putri diambil oleh naga. Satrianya datang melawan naganya. Ketika naganya datang kemudian dia lawan mati-matian, patah kaki dia, patah tangan, patah pedang. Setelah dia patah segala-galanya, dia patah hati juga. Lalu kemudian dia putus asa. Setelah putus asa, dia pulang. Nggak mungkin saya menang melawan naga. Yang satunya diceritakan, patah tulang, patah pedang, patah kaki, dia berusaha sampai kemudian sebisanya, akhirnya dia bisa membunuh naga, menyelamatkan putri. Ternyata apa terjadi? Ternyata setelah dites, mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang, itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Paham teman sekalian? Itu sudah diteliti. Jadi cerita itu sangat berpengaruh. Nggak percaya? Lihat orang Indonesia, salah cerita. Lah kenapa? Cerita orang Indonesia apa? Coba saya tanya sekarang. Teman-teman sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Binatang apa yang paling cerdas? Kenapa cerdas? Mencuri timun kan ya? Itu masalahnya. Kancil cerdas karena bisa mencuri timun kan gitu kan ya? Akhirnya muncullah dalam kepala Anda cerdas itu kalau bisa maling. Jadilah di Indonesia yang cerdas itu yang maling, yang petani yang susah. Paham teman-teman sekalian? Loh kok saya tahu petani susah? Saya kan IPB, paham teman sekalian? Saya tahu petani Indonesia kayak apa, kenapa? Ceritanya begitu, apalagi ceritanya? Ceritanya lagi, ada cowok mesum, ngintip cewek mandi. Gitu kan ya, ternyata ceweknya bidadari. Tahu kisah apa itu? Tahu kisah apa itu sekalian? Oh nggak pernah diceritain begitu lagi ya? Sian banget antum. Ada cowok mesum ngintip cewek mandi. Ternyata bidadari. Diambil kemudian selendang bidadarinya, nggak bisa terbang, dia kekahyangan. Akhirnya ketika dia nggak bisa terbang, singkat cerita dia kawin sama yang nyuri selendangnya. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Paham antum? Paham antum sekalian? Ini terjadi di Indonesia, parah, cerita-ceritanya parah. Apalagi kancil lomba lari sama kura-kura. Yang menang siapa? Kura-kura. Lah kenapa? Karena kancilnya nabrak tiang listrik. Oh enggak gitu kan. Karena kancilnya tidur terus.
Makanya muncul sebuah peribahasa, biar lambat asal selamat. Paham sekalian? Nggak pernah ada yang mikir cepat tapi selamat, maunya lambat asal selamat, lambat asal selamat. Orang Indonesia pikirannya pendek, yang diingat cuma lambat aja, selamatnya enggak. Paham teman sekalian? Maka kerjaan orang Indonesia lambat terus. Jadi paham teman sekalian? Enggak ada cepat tapi selamat. Lah cerita-cerita itu jadi masalah. Bisa dipahami teman sekalian sampai di sini? Tapi cerita orang ini, Rasulullah, para sahabat, jihad, kesatrian, wajar kalau anak ini hebat. Lah kenapa? Ini loh patron di kepalanya itu loh. Jadi hati-hati kita ketika kita di Al-Fatih kita buat cerita-cerita yang herois. Mengangkat kisah-kisah sejarah. Supaya kenapa? Supaya anak kita bukan baca kemudian Spider-Man, bukan baca Kapten Amerika. Jadi paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena itu merusak. Dia memang kuat tapi tidak soleh. Paham teman sekalian? Sedangkan yang kita mau cari adalah anak-anak yang soleh. Ini harus perhatian. Ceritanya ibu-ibu sekalian. Tolong di rumah punya sirah nabawiyah. Tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat. Biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada tentang para sahabat. Ini penting karena ini mental. Dia jadi gini. Orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa dipahami ya? Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini, antum ketemu satu musuh. Musuh itu menghina agama antum. Maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia nggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi dan aku bukan Yahudi. Aku adalah turunannya daripada para nabi, sama kayak itu. Aku lawan dia. Ini adalah benar referensi mental, bisa dipahami sekalian. Kalau nggak ada referensi mental, orang nggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan ceritain yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, Rasul dan sebagainya. Paham sampai di sini teman sekalian? Oke, setelah diceritain seperti itu, anak kecil ini sekitar umur 5 tahun sampai 8 tahun diajak sama Syekh Aksyamsuddin melihat Hagia Sophia, tadi gereja yang paling besar, dari kejauhan. Lalu Aksyamsuddin bilang, "Nak, kamu lihat itu apa?" "Iya." "Apa itu?" "Hagia Sophia." "Apa itu Hagia Sophia?" "Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh." "Kalau begitu saya mau cerita. Bapakmu sudah ke sana, bapakmu gagal. Kakekmu pernah ke sana, kakekmu gagal. Buyut-buyutmu sampai turunan ke-7, karena kamu keturunan ke-7 daripada Sultan Utsman, maka dia juga pengen tapi dia tidak pernah bisa. Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa." "Loh kenapa, Syekh?" "Karena saya senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta dalam setiap sujud saya, dalam setiap tahajud saya pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang disebut dengan sebaik-baik panglima dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu minta pada Allah yang disebut dengan sebaik-baik panglima yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah Ananda. Kamu yang menaklukkan Konstantinopel." Anak ini diomongin begitu. Langsung setelah itu dia yakin, aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah di Nopel. Bisa difahami kira-kira maksud saya? Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya, dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah merupakan penakluk Konstantinopel. Anak ini mentalnya dibuat begini, langsung beda dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa pesimis, dia tidak. Apa yang terjadi pada dia? Nih coba lihat apa yang terjadi gara-gara cuma yakin doang. Gara-gara yakin doang, apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa. Umurnya berapa? 16 tahun. Antum sudah berapa tahun? Berapa bahasa? 4 alhamdulillah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa isyarat, alhamdulillah, gitu kan ya. Nah, dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa saja? Arab, Turki, Persia, itu bahasa ibunya, bahasa keluarganya. Bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latin, lalu Slavik, lalu kemudian satu lagi lupa. Nah, inilah namanya manusia, gitu kan ya. Jadi, dia menjadi kemudian sultan pada umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia sudah jadi sultan, dan lebih hebat lagi adalah semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan satupun salat rawatib dan salat tahajud. Lah kenapa? Karena dia tahu persis permintaan dia pada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah. Kalau mau mendekati Allah, nggak mungkin pakai amal-amalan biasa. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, aku tidak akan pernah ridho sama seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup, tapi kalau dia mau aku cintai, kata Allah, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku di mana dia melihat dengan mataku. Tangannya akan ku berbuat seperti tanganku di mana dia berbuat dengan tanganku. Maka dia minta sesuatu, aku penuhi. Dia minta aku lindungi dia. Itu hadis daripada Rasulullah, hadis qudsi. Maka dia berusaha melakukan sunnah-sunnah nawafil. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, jangan pakai yang biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan lebih daripada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau orang tidurnya 4 jam, antum tidur 2 jam. Lah kalau orang tidur 4 jam, antum mau tidur 6 jam, antum pasti dapat di bawah dia.
Bisa dipahami menurut sekalian. Maka Al-Fatih begitu, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dia nggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Lihat baik-baik kesalahan kedua orang Indonesia, nazar. Orang Indonesia kalau nazar salah. Lah kenapa? Orang Indonesia nazarnya begini, ya Allah kalau aku jadian sama dia ya Allah, aku nanti akan 3 bulan berturut-turut puasa. Kan gitu kan ya? Ya Allah kalau aku dapat kerja ya Allah, aku akan sedekah 2 juta. Kan gitu kan ya? Pertanyaan saya, kalau Allah nggak kasih terus kenapa? Itu nazar atau ngancem, paham teman kalian? Coba perhatiin baik-baik, ini loh, lihat diksinya, ini ngancem atau nazar, coba lihat. Kalau aku dapat dia ya Allah, berarti aku akan puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau aku nggak dapat, aku nggak mau puasa. Antum ngancem Allah. Maksud saya, nazar yang benar itu seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nazar yang benar?